Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, sebelumnya marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah keberkahan pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah bisa hadir semua. Sebelumnya, ayo kita syukuri nikmat dari Allah yang banyak sekali untuk kita. Kita diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat umur panjang, diberi nikmat kesempatan bisa belajar. Semua itu atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, kita diberi nikmat menjadi orang yang beriman dan Islam. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Coba di antara kalian, ada yang tahu apa itu akidah Islam? Ya, akidah Islam adalah keyakinan tentang Islam. Oke, ada yang lain? Akidah Islam adalah tentang sesuatu yang harus dipegang oleh orang Islam. Oke, bagus. Nah, kita nanti akan belajar tentang akidah Islam. Nah, tujuan kita belajar dari akidah Islam ini adalah satu, biar kita bisa menghayati nilai-nilai akidah Islam. Yang kedua, menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam. Yang keempat, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Baik anak-anak, coba kamu lihat ini. Di situ ada gambar gunung, laut, kemudian ada gambar lagi planet. Kira-kira, apakah benda-benda itu ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Menurutmu bagaimana? Iya, semua itu pasti ada yang menciptakan. Dan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bahwa kita memiliki akidah atau keyakinan. Nah, coba kita masuk ke berikutnya. Pak Nasir menampilkan sebuah video, sebenarnya agak panjang tetapi akan saya tampilkan beberapa menit saja. Ini adalah video ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita. Awalnya kita hanya segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang dibungkus dengan daging, kemudian kita terus berkembang di dalam perut kita, terus semakin membesar sampai 9 bulan 10 hari kita perkembangan kita selama di dalam perut ibu kita. Kira-kira menurut kalian, apakah mungkin sesuatu yang sangat rumit pada diri kita itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang ngatur? Kira-kira gimana? Ada yang menjawab? Ya, pasti ada yang ngatur. Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, silahkan kamu menyiapkan buku tulis dan kita mencatat ringkasan tentang pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah Islam itu memang berasal dari bahasa Arab ya. Aqada yaqidu aqidatan. Coba ditirukan. Aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dari sini coba Ahmad,
Kira-kira akidah itu pasti benar atau tidak? Ya, akidah ada yang benar, ada yang tidak. Yang namanya keyakinan, ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang tidak. Coba Siti, keyakinan yang tidak benar seperti apa? Ya, benar. Meyakini kalau Tuhan punya anak, meyakini kalau Tuhan punya ibu. Nah, itu keyakinan yang tidak benar. Nah, kita lanjut. Lah sekarang apa itu akidah Islam? Atau al-aqidah al-islamiyah? Bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Kita mengaku Muslim ya, maka ada hal-hal yang harus diyakini. Di antaranya seperti rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu merupakan keyakinan pokok bagi seseorang yang mengaku beragama Islam. Nah, akidah al-Islamiyah setidaknya seseorang harus memiliki keyakinan tentang hal itu. Anak-anak sekalian, di antara kalian coba kita akan belajar tentang dasar akidah Islam. Ada yang tahu apa dasar akidah Islam? Nah, benar. Dasar dari akidah Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi. Artinya, tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Coba, Rifan, Al-Quran itu apa? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, benar. Fikih, As-Sunnah itu apa? Ucapan, terus apa lagi? Perbuatan, kemudian sikap diam Nabi. Ya, itu sunnah. Nah, kita belajar tentang Quran dulu. Di dalam Quran ini banyak banget ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah Islam. Akan tetapi kita akan membahas satu saja, yaitu Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Anak-anak kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Selanjutnya hadis Nabi. Hadis ini diambilkan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Bapak bacakan, kemudian kamu menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman lin-nasi fa'atahu Jibrilu faqala mal iman? Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau bersama dengan para sahabatnya. Lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, "Apakah iman itu?" Nabi menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit." Anak-anak sekalian, dalam hadis ini, malaikat Jibril bukan dia tidak tahu kemudian bertanya kepada Nabi, tetapi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi supaya Nabi memberitahu orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus belajar akidah Islam? Ini penting ini. Kenapa seseorang itu harus belajar akidah Islam? Tujuan-tujuan pentingnya diantaranya adalah ada yang bisa? Belum tahu?
Baik, kalau belum tujuan akidah Islam yang pertama itu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kita tahu bahwa ketika roh manusia itu ditiupkan ke dalam perut ibunya, ke dalam jasad ketika masih di dalam perut ibunya itu Allah mengatakan alastu birabbikum, kemudian manusia menjawab qalu bala. Apakah aku Tuhanmu? Manusia menjawab iya. Nah, itu harus dipupuk. Caranya adalah dengan belajar akidah Islam. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan? Menyembah selain Allah apalagi? Menyekutukan Allah apalagi? Meminta selain Allah, yaitu kemusyrikan. Lah, kalau orang itu nggak belajar akidah Islam, rawan terjerumus ke dalam kemusyrikan itu. Makanya penting ya, belajar akidah Islam ini penting sekali. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi kalau orang itu nggak belajar agama, pikirannya itu liar, dia bebas berpikir. Padahal harus dikendalikan pikiran itu. Kalau nggak dikendalikan, bahaya. Baik anak-anak sekalian, saya kira itu materi pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kita, kalian membuat kelompok dengan terdiri dari 4 sampai 6 anak setiap kelompoknya. Kemudian kita bahas, dalam kelompok itu membahas 5 pertanyaan ini. 1. Apa pengertian akidah Islam? 2. Tuliskan 6 dasar akidah Islam yang kita kenal dengan rukun iman. Maaf, itu keliru, bukan rukun Islam. Ketiga, apa saja yang menjadi sumber akidah Islam? Yang keempat, tuliskan sebuah ayat Al-Quran yang menjadi dalil akidah Islam selain Al-Ikhlas ya. Selain Al-Ikhlas. Kemudian yang kelima, apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada wahyu yang membimbing mereka? Kira-kira manusia kayak apa itu kalau nggak ada wahyu? Itu nanti kalian diskusikan, terus minggu depan kalian presentasi masing-masing kelompok. Baik, anak-anak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kita minggu depan melanjutkan materi tentang hubungan antara akidah Islam atau tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu minggu depan kita bahas. Baik, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada fotonya Pak Nasir ya.